Halo teman-teman semua, saya Doni Henry. Di sini saya akan membuat sebuah project IoT, di mana saya akan membuat sebuah kipas otomatis menggunakan sensor DHT11, yang dimana nanti kipas ini akan hidup atau mati tergantung dari suhu yang kita input. Mari kita langsung ke pengenalan alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah breadboard seperti ini. Yang kedua, kita membutuhkan relay modul. Di sini saya menggunakan relay 2 modul. Teman-teman juga bisa menggunakan relay 1 modul. Yang selanjutnya, kita membutuhkan sebuah sensor DHT11. Yang selanjutnya saya menggunakan Wemos Mini, yaitu keluarga dari kelompok SP8266. Yang selanjutnya saya membutuhkan sebuah resistor dengan hambatan 330 ohm. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah micro USB yang akan nanti kita gunakan untuk menghubungkan alat yang kita rangkai dengan device yang kita gunakan untuk memprogram. Yang selanjutnya kita membutuhkan sebuah LED, namun ini hanya opsional saja. Nanti jika teman-teman tidak ingin menggunakan LED, itu hanya programnya saja yang dikurangin. Yang selanjutnya kita membutuhkan beberapa kabel jumper. Ini bisa teman-teman sesuaikan, yang baik untuk yang male to male maupun male to female. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah kabel colokan. Ini sebagai pembantu nanti kita untuk menghubungkan ke saklar listrik dan ke relay modul. Dan yang terakhir, kita membutuhkan sebuah kipas angin nanti sebagai bahan uji coba kita. Ini bebas ya teman-teman, nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kipas angin yang teman-teman punya. Oke, langkah yang pertama kita memasangkan Wemos Mini ke breadboard yang akan kita gunakan. Dipasang seperti ini. Kemudian selanjutnya silakan teman-teman rangkai sesuai dengan program yang akan kita gunakan. Dimana yang pertama kita harus menghubungkan ground pada Wemos ini ke ground pada sensor DHT11 dan pada ground relay modul yang kita gunakan. Karena pada Wemos ini hanya terdapat sebuah ground, maka kita menggunakan bantuan ground pada breadboard yang kita gunakan dengan cara menghubungkan ground pada Wemos ke ground pada breadboard yang kita gunakan. Selanjutnya kita hubungkan ground pada ground pada breadboard yang kita gunakan ke ground pada relay modul. Selanjutnya kita hubungkan ground pada breadboard yang kita gunakan ke ground pada sensor DHT11. Selanjutnya kita harus menghubungkan 5 volt pada Wemos Mini ke DHT11 dan relay modul. Dikarenakan di sini hanya terdapat sebuah aliran 5 volt, jadi kita tetap sama seperti pada ground, membutuhkan bantuan breadboard untuk menghubungkannya. Dengan cara yang pertama, hubungkan aliran 5 volt pada Wemos Mini ke VCC pada breadboard seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan
eh, positif dari breadboard ini ke positif pada sensor DHT11 dan relay modul yang kita gunakan dengan bantuan kabel jumper male female seperti ini untuk yang sensor DHT11, dan kemudian kita hubungkan ke relay modul. Selanjutnya kita akan menghubungkan pin pada Wemos Mini ke relay modul, yang di sini saya menggunakan D2 dan saya hubungkan pin D2 pada Wemos Mini. Saya hubungkan ke in 1 pada relay modul. Di sini teman-teman bisa memilih apakah mau menggunakan in 1 ataupun in 2. Di sini ada 2 karena kita menggunakan terdapat 2 modul. Jika nanti teman-teman menggunakan in 1, maka nanti kabel dihubungkan ke K1. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini saya akan menggunakan in 1, di mana nanti kabelnya akan saya hubungkan ke modul K1. Seperti ini. Kemudian kita butuh atau harus menghubungkan pin pada Wemos Mini ke input pada sensor DHT11, dimana saya menggunakan pin D1 pada Wemos Mini dan saya hubungkan ke input pada sensor DHT11. Seperti ini. Kemudian saya menambah satu komponen tambahan, yaitu LED. Di sini LED ini nanti akan high jika relay modul aktif dan low jika relay modul non aktif atau mati. Kita pasang seperti ini. Kemudian teman-teman harus memasang sebuah resistor pada kaki positif LED seperti ini. Selanjutnya, teman-teman harus menghubungkan salah satu pin pada Wemos Mini. Di sini saya menggunakan pin D3 dan saya hubungkan ke salah satu kaki resistor yang kita pasang ke LED sebelumnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita harus menghubungkan ground pada Wemos Mini ke ground pada LED, dimana tadi kita menggunakan bantuan breadboard. Jadi di sini kita tancapkan pada min breadboard dan kita hubungkan ke min LED yang kita gunakan. Nah, berikut ada rangkaian yang akan kita gunakan. Di sini menggunakan in 1 pada relay modul, dan rangkaian secara keseluruhannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk atau membuat program Blink pada HP untuk memonitoring suhu yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Blink, di mana aplikasi ini bisa teman-teman download di Play Store, teman-teman. Silakan teman-teman ketik Blink, dan searching. Nah di sini ada nama aplikasinya Blink Legacy.
nanti silakan teman-teman download aplikasinya. Dikarenakan saya sudah mendownload, jadi tinggal saya buka aplikasinya. Dan setelah dibuka, teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun di Blink ini. Di sini saya login menggunakan Facebook saja. Dan di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam Blink menggunakan Facebook dan kita klik lanjutkan. Nah, setelah masuk ke dalam akun yang kita buat, kita akan berada di tampilan seperti ini. Silakan teman-teman klik new project. Kemudian project name itu kita ganti menjadi kipas otomatis. Kemudian device yang kita gunakan yaitu ESP8266 dan koneksi type-nya itu kita menggunakan WiFi atau hotspot. Dan kemudian kita klik di bawah sini. Nah, di sini akan muncul notifikasi yang menunjukkan out token akan dikirimkan ke email yang kita gunakan tadi untuk mendaftar akun di Blink ini, di mana nanti out token ini akan kita gunakan untuk menambahkan ke dalam program yang kita gunakan. Setelah itu kita klik plus di atas dan kita pilih yang bagian Gauge. Nah, di sini teman-teman bisa berubah. Di sini kita ganti karena kita memonitoring suhu, kita ganti dengan temperatur. Pin yang kita gunakan kita pakai V5. Ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan program teman-teman. Kemudian di sini kita cukup sampai 50 saja. Dan untuk pushnya itu kita pakai 1 second. Seperti ini tampilan atau settingan yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik kembali pada kiri atas. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan nanti akan terhubung jika kita sudah menghubungkan rangkaian yang kita gunakan dengan program yang sudah kita pilih. Nah, setelah ini kita mendapat out token dari email yang tadi saya sebutkan. Nah, di mana out token ini yang akan kita masukkan ke dalam program pada Arduino IDE. Kita copy dan kita salin, nanti akan kita masukkan ke dalam program pada Arduino IDE. Oke teman-teman, jadi ini adalah program yang akan kita gunakan untuk menghidupkan kipas secara otomatis menggunakan sensor suhu DHT11, dan kita juga memonitoring suhu lingkungan sekitar menggunakan bantuan aplikasi Blink yang sudah kita buat sebelum di tahap sebelumnya. Nah, di sini untuk program ini yang pertama ada interaksi LED D3. Nah, ini nanti adalah LED kemarin yang kita gunakan. Jadi LED ini kita hubungkan ke pin D3 begitu. Nah, kemudian nanti ini bisa teman-teman lihat ini ada chat out ini adalah token yang kita buat ketika kita membuat Blink di yang sebelum di tahap sebelumnya itu ada mendapat token yang dikirimkan melalui email. Jadi tinggal teman-teman copy paste ke sini, dan di sini adalah chat SSID ini adalah jaringan yang teman-teman gunakan. Jadi di sini jaringan saya dan ini adalah password dari jaringan teman-teman gunakan. Nah, ini gunanya di tiga ini adalah untuk menghubungkan Blink yang kita buat ke dalam program kita. Jadi supaya bisa terhubung kita harus memasukkan programnya ke dalam Arduino IDE seperti ini. Nah, kemudian ini ada board setupnya, bisa teman-teman perhatikan. Ini ada serial beginnya 9600. Kemudian pin mode-nya di sini relay sebagai output.
dan LED sebagai output. Jadi output kita ada dua, yang dimana nanti artinya outputnya ini adalah sebagai keluarannya. Jadi ketika kita memberi masukan suhu di bawahnya, nanti akan keluarannya itu relay. Jadi relay aktif, LED aktif begitu. Nah, kalau misalkan bisa teman-teman lihat di flight setter ini kita membaca temperatur ya teman-teman. Nah, serial printnya suhu dalam Celsius, dan ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah blink virtual light, ini ada V5. Nah, teman-teman waktu membuat blink itu ada diminta membuat pin virtual. Nah, ini teman-teman sesuaikan sama yang teman-teman buat di blink. Jika teman-teman memilih V1, berarti di sini ganti V1 dan yang lainnya. Begitu. Nah, di sini di programnya saya menggunakan istilah if. Jadi, ketika suhu itu lebih kecil sama dengan 35 derajat Celcius, maka nanti relaynya akan high dan LED-nya bakal low. Nah, di sini ya teman-teman perlu ketahui bahwasanya sini menggunakan normally low. Normally low ini memiliki arti ketika relaynya itu low, maka relaynya itu menjadi high. Ketika relay itu high, maka relay itu menjadi low. Maksudnya apa? Maksudnya ketika T atau suhu lebih kecil sama dengan 35 derajat Celcius, itu maka relaynya akan mati dan LED-nya juga akan mati. Dan di sini saya menggunakan delay 1 detik. Di sini teman-teman sebenarnya bisa tidak menggunakan delay atau bahkan bisa menggunakan delay lebih dari 1 detik ya. Ini dalam 1 millisecond. Nah, untuk if yang kedua, itu ketika suhu lebih besar sama dengan 39 derajat Celcius, itu relaynya akan low, di mana nanti terkena normally low, di sini akan menjadi high. Jadi di relaynya akan high dan kemudian LED-nya akan high. Jadi LED sama dengan relay. Jika satu high, maka yang lain akan high dan sebaliknya. Dan delaynya juga 1 detik. Nah, begitu. Nah, delay dan delaynya juga 1 detik saya posisi. Nah, jadi nanti untuk uji cobanya pertama akan saya panaskan atau saya naikkan suhunya itu suhu lingkungan sekitar itu menjadi di atas 39 derajat Celcius. Jadi ketika suhunya itu berada di atas 39 derajat Celcius atau sama dengan 39 derajat Celcius, itu relay dan LED akan menyala, di mana hal ini akan membawa kipas itu juga akan menyala karena tersambung sumber tegangan. Nah, ketika sudah sampai 39 derajat ke atas, akan saya dinginkan suhu sekitar menggunakan bantuan. Nah, di sini sampai dengan suhunya itu lebih kecil sama dengan 35 derajat Celcius. Maka nanti relaynya itu sama LED-nya akan otomatis mati, di mana hal ini akan membawa kipas itu juga akan ikut mati. Begitu. Mari kita coba ke uji cobanya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan uji coba langsung ke kipas otomatisnya, pertama hubungkan micro USB yang tadinya sudah kita program, yang sudah kita upload programnya dengan rangkaian yang kita gunakan, sehingga nanti pada aplikasi Blink akan terdeteksi suhu di lingkungan sekitar, yaitu sekarang pada 33,8 derajat Celcius, yang dimana nanti posisi hidup kipas itu suhunya harus di atas 39 derajat Celcius dan mati jika suhunya di bawah 35 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini tadi adalah rangkaian kita rangkai, dan kemudian kita menghubungkan, ini adalah saklar kipas. Tadi kita menggunakan bantuan colokan, kita hubungkan seperti ini. Kemudian yang satunya kita langsung menghubungkan ke dalam relay modul, yaitu yang kita gunakan adalah modul K1, dan satunya kita hubungkan ke colokan yang kita sambungkan ke saklar, dan dari saklar kita hubungkan satu ke relay modul yang lain. Jadi ada 2 kabel yang masuk ke dalam relay modul seperti ini. Setelah itu
Di sini programnya semuanya sudah lengkap, dan di sini relay modul ini akan hidup tergantung dari suhu yang kita gunakan. Yang mana tadi dalam program yang saya gunakan adalah relay akan aktif jika suhu berada di atas 39 derajat Celcius dan mati jika di bawah 35 derajat Celcius. Dan di sini kita memonitoring suhu menggunakan aplikasi Blink yang sudah di sini dan sudah terhubung. Seperti ini, sudah online. Jika nanti belum online berarti belum terhubung. Jadi nanti suhu di sini akan sama dengan suhu yang berada di serial monitor pada Arduino IDE. Nah, di sini kita akan uji coba. Saya menggunakan bantuan setrika untuk memanaskan sensor suhu hingga mencapai 30 derajat Celcius ke atas untuk mengaktifkan relay modul. Coba seperti ini. Di sini keadaan setrika dalam keadaan panas, dan bisa kita perhatikan pada monitor suhunya semakin naik. derajat Celcius, dan kipas relaynya akan menyala ketika 39 derajat Celcius ke atas. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah 40 derajat Celcius ke atas, 39 ke atas. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan relay aktif, LED aktif, dan kipasnya juga ikut menyala. Nah, nanti ketika suhu di sini berada di 35 derajat ke bawah, maka LED akan mati, relay akan mati, dan kipas akan mati. Mari kita buktikan dengan kita panaskan, kita dinginkan sensor DHT11 menggunakan bantuan kipas. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa suhu turut menurun menjadi 36 ketika dipanas, didinginkan 35 dan 35 pas, dia akan mati LED, relay, dan juga kipas. Nah, di sini suhunya bisa teman-teman atur untuk berapa derajat dia akan hidup dan berapa derajat dia akan mati. Berarti di sini project yang kita rangkai atau project yang kita susun sudah benar, dan rangkaian seperti ini adalah rangkaian project yang sangat sederhana dan bisa teman-teman coba semua. Oke, begitulah kira-kira teman-teman project yang saya buat. Ini adalah project IoT yang sangat sederhana dan bisa teman-teman coba di rumah masing-masing. Jadi ini sangat membantu kita khususnya di bidang smart home. Silakan teman-teman coba. Sekian dari saya, terima kasih.